Kisah Lea, warisan darah yang dibangkitkan. Namaku Mahendra, mahasiswa antropologi dari Yogyakarta, semester akhir. Tesis akhirnya membawaku ke tempat yang tak pernah kusangka akan kujajaki. Sebuah desa kecil, tersembunyi di Karangasem, Bali. Namanya tidak tercantum di Google Maps. Dan untuk mencapainya, aku harus menempuh perjalanan 2 jam dari pusat kota, lalu menyusuri jalanan menanjak yang hanya bisa dilalui oleh motor. Aku datang untuk satu tujuan, meneliti praktik kepercayaan masyarakat Bali tentang leak. Dosen pembimbing menganggap ini tema klise, tapi aku punya alasan pribadi. Ibuku orang Bali. Ia jarang sekali bercerita tentang masa kecilnya, tapi aku ingat, saat aku kecil, ia pernah bilang, kalau kamu dengar suara gamelan di malam hari, jangan pernah keluar rumah. Itu bukan musik biasa. Kalimat itu selalu terngiang di kepalaku, dan entah mengapa, aku merasa cerita itu punya akar yang lebih dalam. Ketika aku sampai di desa itu, suasananya langsung terasa berbeda. Udara di sana dingin dan lembab. Bukannya disambut ramah, aku malah dicurigai. Tak banyak yang mau bicara saat aku memperkenalkan diri. Namun akhirnya, seorang kepala dusun bernama Pak Dewa mempersilakanku menginap di rumah kosong milik saudaranya yang sedang merantau ke Denpasar. Malam pertama, aku tidur tanpa mimpi. Tapi pagi harinya South Bergelen Jalan. Untuk orientasi lingkungan, mataku tertumbuk pada sesuatu yang aneh. Sebuah pura tua di tepi hutan, ditutupi lumut dan ilalang. Tidak ada papan nama, tak ada canang atau sesajen. Tapi terasa ada sesuatu yang kuat menyembur dari tempat itu, seperti medan magnet yang tak kasat mata. Jantungku berdegup lebih kencang saat mendekat. Loh, jangan dekat-dekat situ. Suara keras menghentikanku. Seorang pria tua berdiri tak jauh dari sana, membawa pikulan penuh kayu bakar. Tubuhnya ringkih, tapi tatapannya tajam. Itu bukan pura untuk sembahyang. Itu tempat yang sudah lama ditutup, tidak untuk orang seperti kamu. Aku memperkenalkan diri, namanya Pak Lodra. Ia adalah pemangku tua yang kini lebih banyak menghabiskan waktu di ladang. Meski semula enggan bicara, setelah aku menyebut sedang menulis tesis, ia mau duduk sebentar denganku di Bele Banjar. Ada 3 pura besar di desa ini, tapi yang itu, yang kamu lihat tadi tidak lagi digunakan. Kami menyebutnya Pura Dalam Kelipat, dulunya tempat suci. Sampai sesuatu terjadi. Apa yang terjadi? Tanyaku. Ia terdiam, lalu hanya berkata, leak dan darah. Itu cukup jadi alasan pura itu dikunci. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikir dipenuhi tanya, bagaimana bisa sebuah pura yang seharusnya sakral dijauhi dan ditakuti? Kupandangi layar laptop. Aku menulis beberapa catatan lapangan. Tapi, tiba-tiba terdengar suara aneh. Tik, tok, tik, tok. Seperti suara bambu dipukul perlahan. Lalu samar-samar, suara gamelan Bali menggema dari kejauhan. Kupikir itu dari rumah tetangga. Tapi semua rumah gelap dan sunyi. Suara itu berasal dari arah hutan, dari arah pura itu. Degup jantungku naik. Aku ingat kata ibuku, jangan keliwar kalau dengar suara gamelan malam-malam. Tapi entah dorongan apa yang membawaku mengambil senter dan keluar rumah. Kakiku melangkah ke jalan tanah, menembus kabut tipis yang menggantung di udara. Suara gamelan makin jelas. Aku menyusuri jalan kecil, dan pura itu mulai terlihat dari balik semak. Kegelapan seperti melingkupinya. Namun entah bagaimana, pintu gerbang pura itu kini terbuka setengah. Tangan kiriku gemetar saat ku geser pintu. Kayunya tidak ada siapa-siapa di dalam, tapi bau kemenyan segar menusuk hidungku. Di pelataran utama ada sesajen baru. Bunga kamboja masih segar dan abu dupa mengepul seperti baru dipakai.
Di tengah-tengah halaman, sebuah lingkaran kecil dari batu karang tertata rapi. Suara gamelan berhenti. Sunyi tiba-tiba menelan segalanya. Aku merasakan udara berubah. Lebih dingin, lebih berat. Lalu dari balik altar muncul suara desisan seperti napas, tapi bukan dari manusia. Senterku mulai berkedip, dan di antara cahaya yang berkedip-kedip, aku melihat bayangan sebuah sosok besar, tapi tanpa wajah. Ia seperti terbuat dari asap atau rambut panjang yang melayang. Tubuhnya membungkuk seperti sedang merangkak, tapi jari-jari tangannya panjang dan runcing seperti kuku keris. Aku mundur, napasku terengah, lalu gelap, senter mati total, dan suara terakhir yang kudengar adalah denting gamelan yang terdengar makin cepat, seolah seseorang sedang menari liar di dalam pura itu. Keesokan paginya, aku bangun di depan gerbang rumah. Bajuku kotor, dan ada jejak lumpur di kakiku. Tapi aku tak ingat bagaimana bisa pulang. Pak Dewa datang siang harinya. Ia menatapku dengan wajah murung. "Kamu sudah ke sana ya?" tanyanya. Aku tak menjawab, hanya menatap kosong. Aku sudah duga, sejak kamu datang, udara di sini berubah. Orang-orang mulai sakit. Ada bayi yang panas badannya semalam. Ia memberiku selembar daun lontar yang sudah menguning. Kalau kamu mau tahu, baca ini. Tapi hati-hati, kalau terlalu dalam, kamu bisa tenggelam. Dan tak semua bisa keluar. Malamnya, aku membuka daun lontar itu. Tulisannya aksara Bali kuno. Tapi aku bisa memahami sebagian karena sudah belajar sebelumnya. Menggambarkan ritual kuno, pemanggilan Lea. Tapi di bagian akhir ada catatan dalam aksara yang lebih modern. Bila segel pecah, hanya keturunan darah pemangku pertama yang bisa mengunci kembali. Aku membaca bagian bawah lontar itu dan terdiam. Nama yang tertulis sebagai pemangku pertama, Ida Bagus Mahendra. Namaku. Tapi bagaimana bisa? Itu nama yang tertulis di naskah lontar yang konon berusia ratusan tahun. Kakiku gemetar, tangan ini berkeringat. Aku merasa seperti ditarik keluar dari tubuh sendiri. Seolah waktu berputar ulang, membawaku ke masa yang tak ku kenal, tapi terasa akrab. Apakah ini cuma kebetulan? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang menuntunku? Suara gamelan itu sesajen segar di pura. Dan kini, lontar ini, semuanya seperti petunjuk yang disusun rapi. Malam itu, aku tak tidur. Kugulingkan matras ke dekat jendela. Kupandangi langit malam yang kelam tanpa bintang. Aku berpikir keras, ibu tak pernah menyebut kakeknya. Apakah beliau menyembunyikan sesuatu? Pukul 3 dini hari, suara itu terdengar lagi. Duk, duk, deg, gamelan. Tapi kali ini bukan hanya satu alat. Lengkap, gong, kendang, ceng-ceng, terdengar jelas dari arah hutan. Aku tahu, aku seharusnya tak keluar. Tapi tubuh ini bergerak sendiri. Aku ambil senter, lalu keluar, pelan-pelan melangkah ke arah pura. Namun saat sampai di gerbang hutan, kulihat seseorang berdiri di bawah pohon Kamboja. Siluetnya samar, tapi aku bisa lihat tubuhnya membungkuk, kepalanya besar dan berambut panjang, menjuntai menutupi wajah. Dia sedang menari, tangannya bergerak seperti wayang, naik turun, berputar lambat dengan gerakan khas tari liak. Tapi tak ada suara musik sekarang, hanya bunyi dedaunan yang bergetar pelan. Aku mundur satu langkah. Dia berhenti, kepalanya berputar ke arahku. Tidak menoleh, benar-benar berputar 180 derajat. Matanya merah membara. Aku lari. Senter jatuh entah kemana. Aku hanya berlari mengikuti cahaya bulan. Pagi harinya, aku demam tinggi. Pak Dewa datang membawakan bubur dan air kelapa. Ia hanya berkata pelan,
Kamu dilihat dia. Siapa dia? Tanyaku lemah. Leak tua yang disegel di Pura Kelipet. Kalau kamu memang keturunannya, berarti darahmu adalah pintu. Kata-kata itu membuat jantungku mencelos. Kenapa semua ini terjadi sekarang? Pak Dewa menatapku dalam-dalam. Segel itu sudah melemah. Dulu, pemangku pertama mengurung leak itu dalam tubuh batu. Tapi setiap 33 tahun, segel harus diperbarui oleh keturunannya. Kalau tidak, leak itu akan mencari sendiri jalannya keluar. Aku menggigil. Pak Dewa mengeluarkan secarik foto lama. Ini foto kakekmu. Kami simpan karena beliau pernah menyelamatkan desa ini. Di foto itu, aku melihat pria berpakaian adat Bali dengan rambut ikal dan sorot mata tegas. Wajahnya sangat mirip dengan wajahku. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa lihat sendiri ke gedong lontar di Banjar. Di sana ada catatan tentang garis keturunan pemangku dan ritual segel leak. Sore harinya, aku pergi ke Banjar, ditemani Pak Lodra. Di dalam ruangan kayu tua yang dipenuhi debu dan anyaman bambu, kami membuka gulungan catatan. Nama demi nama tertulis jelas. Ida Bagus Mahendra, tahun 1892. Lalu Ida Bagus Wiryo, ayah beliau. Dan seterusnya. Tak ada keraguan lagi. Aku, bagian dari mereka. Di pojok lemari tua, aku menemukan satu lontar yang berbeda. Warnanya lebih gelap, hampir kehitaman, dan terasa lebih berat. Tulisannya sangat kuno, tapi simbol di tengahnya membuat napasku tercekat. Lambang leak, simbol seperti wajah iblis dengan lidah menjulur dan taring panjang. Pak Lodra mengambilkan terjemahan kasarnya. Leak agung disegel dalam batu penutup jiwa. Penjaga kunci adalah darah dari Mahendra. Jika darahnya menolak, maka leak akan mengambil tubuhnya dan menari sekali lagi di bawah bulan mati. Aku menelan ludah. Apa maksudnya menari sekali lagi? Tanyaku. Ritual besar leak, kata Pak Lodra. Sekali setiap 100 tahun, leak utama harus menari untuk hidup kembali. Tapi tanpa tubuh, dia hanya bayangan, dan kamu adalah wadahnya. Aku terduduk, dunia seolah runtuh. Malam itu, aku mencoba tidur. Tapi seperti malam-malam sebelumnya, aku gagal. Kali ini, bukan karena suara gamelan, tapi karena mimpi. Aku berada di tengah pura tua. Di sekelilingku, belasan orang bertopeng, liak menari mengelilingi api. Musik menggelegar, tapi tidak berasal dari alat musik melainkan dari dalam kepala. Seseorang mendekatiku. Wajahnya penuh luka, lidahnya panjang menjulur ke dagu, tapi mataku sendiri. Selamat datang, bisiknya. Sudah waktunya kamu kembali. Aku terbangun dengan teriakan. Tubuhku berkeringat, tapi yang membuatku menggigil bukan mimpi itu, melainkan sesuatu yang kutemukan di tangan kiriku. Seekor ular kecil melilit pergelangan tangan. Tapi saat kulihat lebih dekat, itu kain hitam dengan sisik di atasnya, membentuk pola spiral dan melingkari tanganku seperti gelang upacara. Aku coba melepasnya, tapi tak bisa. Ia menempel di kulit, seperti menyatu. Pagi harinya, aku pergi lagi ke pura. Kali ini, aku tahu bahwa aku tak bisa hanya melarikan diri. Aku harus tahu bagaimana menghentikannya. Namun saat aku sampai di pura, aku mendapati sesuatu yang mustahil. Pintu gerbang yang kemarin tertutup kini terbuka lebar. Dan di pelataran utama, sesajen telah tersusun sempurna. Bahkan, ada 3 batang dupa yang masih mengepul. Dan di tengah pelataran itu, seseorang sedang berdiri membelakangiku. Rambutnya panjang sampai tanah. Ia memakai selendang merah darah. Tubuhnya gemetar pelan, seperti sedang berdoa atau menahan diri untuk tidak meledak. Aku memanggil, "Siapa kamu?" Ia berbalik perlahan, dan saat wajahnya terlihat, aku mundur terhuyung.
Itu wajahku sendiri. Tapi matanya merah dan senyumnya terlalu lebar untuk ukuran manusia. Ia berdiri di tengah pura tua dengan mata merah darah dan senyum yang menyeringai aneh. Giginya panjang-panjang menonjol dari bibirnya. Napasnya terdengar berat, berembus seperti desisan ular, dan matanya kosong namun dalam. Sialan langsung ke dalam jiwaku. Apa kamu? Suaraku serak. Leak itu, ia tidak menjawab, hanya mengangguk pelan, lalu melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah di bawah kaki bergetar. Bunga-bunga Kamboja yang jatuh di pelataran pura berguguran satu persatu, seakan menghindar dari tubuhnya. Ketika ia sudah hanya berjarak 1 meter, ia berhenti, lalu membungkuk sedikit, seperti seorang penari memulai gerakan pembuka. Musik gamelan tiba-tiba terdengar, tidak dari luar, tapi dari dalam kepalaku. Dek, 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 dek. Irama cepat mengisi dadaku. Lalu dia bicara, darahmu, darahku, tubuhmu, tubuhku. Kita akan menari bersama. Dan saat itu juga, seluruh tubuhku kaku. Tidak bisa bergerak. Aku berusaha mundur, tapi kakiku terasa tertancap di tanah. Tubuhku bergetar tanpa kendali, dan dari dalam dada, aku merasakan sesuatu merayap, seperti asap panas yang menekan dari dalam keluar. Aku jatuh tersungkur, mataku terbakar, napasku tersengal. Ketika aku terbangun, aku sudah berada di rumah Pak. Dewa, dia sudah masuk ke tubuhmu, kata Pak Lodra yang duduk di sebelahku. Tapi belum sepenuhnya. Kamu masih bisa melawan. Masih ada waktu. Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku lemah. Kalau kamu terus menolak, tubuhmu akan rusak. Dari dalam, kamu harus mengenali dia. Menghadapinya. Bukan mengusir, tapi mengikat. Aku mengernyit. Mengikat? Kamu adalah keturunan dari pemangku pertama yang menyegel Leak itu. Kekuatan darahmu bisa menjadi kandang baginya. Tapi kamu harus kuat. Kamu harus tahu siapa dia, dari mana asalnya. Kalau tidak, dia akan mengendalikanmu. Beberapa hari kemudian, aku dibawa ke tempat yang tidak kutahu sebelumnya. Gua tua di balik air terjun, jauh di dalam hutan. Mereka menyebutnya Goa Petapaan Ida Mahendra, tempat kakek buyutku bertapa sebelum menyegel Leak. Dinding gua penuh ukiran kuno, ada simbol api, wajah-wajah tanpa mata, dan lingkaron-lingkaron yang entah menggambarkan apa. Di tengah gua ada batu hitam besar, retak di salah satu sisinya. Pak Lodra menyentuhnya perlahan. Disinilah Leak itu disegel. Disinilah roh itu diikat dalam tubuh batu. Tapi segelnya melemah. Setiap penolakanmu membuat retaknya bertambah. Aku meraba batu itu. Begitu jari menyentuh permukaannya, seketika seluruh pikiranku terhisap. Aku berada di sebuah masa lalu. Bayangan seperti mimpi, tapi terlalu nyata untuk disebut mimpi. Aku melihat kakek buyut mengenakan pakaian serba putih, dikelilingi para pemangku dan warga desa. Di hadapan mereka, seorang perempuan dibelenggu dengan rantai hitam, rambutnya panjang menjuntai ke tanah. Wajahnya penuh luka, tapi tatapannya menyala. Perempuan itu Leah. Ia bukan hanya sosok mitos, ia pernah hidup sebagai manusia. Namanya Nila Ratni. Dulu seorang balian wanita, penyembuh sekaligus pengusir roh jahat. Tapi suatu hari ia difitnah mencuri bayi. Warga mengusirnya, membakar rumahnya, membunuh suaminya. Ia kembali bukan sebagai manusia, tapi sebagai Leak. Kebenciannya menumbuhkan kekuatan yang lebih besar dari manusia biasa. Ia membalas semua yang menyakitinya, membunuh 2 keluarga kepala adat, mengutuk 5 generasi keturunannya, dan untuk menghentikannya, Kocik buyutku, Ida Bagus Mahendra pertama, menggunakan darahnya sendiri
untuk menyegel roh Niluh Ratni dalam batu. Setelah menipu dan menidurkan kesadarannya dalam ritual, tapi dalam penutupan ritual itu, Niluh Ratni bersumpah, bila darah Mahendra menolak takdirnya, aku akan keluar lewat tubuhnya sendiri. Aku terbangun dari penglihatan itu dengan tubuh menggigil. Tanganku penuh luka-luka kecil seperti dicakar. Palodra menatapku khawatir. Kamu sudah melihat siapa dia? Aku mengangguk. Dia bukan cuma Leak, dia dulu manusia. Dikhianati. Dihukum karena sesuatu yang tidak dia lakukan. Ya, jawabnya pelan. Tapi kebencian bisa mengubah manusia menjadi iblis. Sejak malam itu, tubuhku mulai berubah. Ada waktu-waktu tertentu, biasanya sekitar tengah malam ketika aku kehilangan kendali. Aku akan bangun di tempat-tempat aneh, di tengah pematang sawah, di depan pura, atau bahkan di pelataran rumah warga. Wajahku di cermin kadang berubah, sekilas, tapi cukup untuk membuatku trauma. Pak Dewa akhirnya berkata, waktu kita tidak banyak. Leak itu sudah separuh dalam tubuhmu. Kau harus segera lakukan ritual penyegelan darah. Ritual itu berbahaya. Jika aku gagal, tubuhku akan meledak dari dalam dan Leak itu akan bebas sepenuhnya. Tapi jika berhasil, aku akan menjadi penjara hidup bagi Leak itu seumur hidupku. Malam sebelum ritual, aku duduk di bawah pohon Kamboja, menatap langit yang kosong. Bulan malam itu bulat sempurna. Tiba-tiba, seseorang duduk di sampingku. Seorang wanita muda dengan rambut panjang dan wajah yang tidak asing. Ia tersenyum dan suaranya sangat lembut. Kamu tahu, Mahendra, aku tidak membenci kamu. Tapi darahmu adalah kunci dan aku ingin hidup itu. Niluh Ratni, Leak dalam tubuhku. Kamu tidak akan bisa menahan aku selamanya, bisiknya. Lalu tubuhnya menghilang menjadi kabut, menyelinap kembali ke dadaku. Aku berdiri di depan pura. Malam itu adalah hari tilembulan mati. Malam terkuat bagi Leak. Di sekelilingku, Palodra, Pak Dewa, dan 5 pemangku lainnya telah bersiap. Di tengah pelataran, lingkaran sesajen disusun. Pisau pusaka keris patrem diletakkan di atas kain putih. Aku harus masuk ke dalam lingkaran, mengucapkan mantra darah, dan membiarkan roh Lekak itu masuk sepenuhnya ke dalam tubuhku. Lalu mengikatnya dengan kehendak. Aku melangkah masuk ke lingkaran. Dunia seperti hening, hanya detak jantungku yang terdengar. Pak Lodra membacakan mantra kuno. Pisau itu mulai bergetar. Tiba-tiba, mataku berubah gelap. Kulitku terasa terbakar. Tubuhku menegang. Leak itu mulai mengambil alih. Dan dalam hitungan detik, suara-suara aneh mulai berdengung dalam kepalaku. Itu bukan suara manusia, bukan pula suara alam, tapi seperti ribuan bisikan yang bercampur, bergaung dalam rongga tengkorak. Mereka tertawa, menangis, meracau, dan di tengah-tengah semuanya, satu suara terdengar paling jelas, halus, menyeramkan, dan sangat akrab. Akhirnya, tubuh ini milikku. Leak itu mulai menari dalam tubuhku. Kakiku bergerak sendiri, perlahan berputar. Tanganku melambai ke udara, membentuk pola-pola kuno yang tak kukenal, tapi terasa mengalir alami. Dada ini panas, seolah api menyala dari dalam. Rambutku terasa ditarik ke belakang oleh angin tak terlihat. Palodra berdiri di sekeliling lingkaran bersama para pemangku lainnya. Mereka membaca mantra keras-keras, mencoba menjaga kesadaran jiwaku tetap menyala. Tapi Leak dalam diriku menertawakan mereka. Kalian kira kalian bisa mengurung aku lagi? Kalian terlalu lemah. Dan tubuh ini sempurna. Aku melawan, menjerit dari dalam. Tapi suaraku tertelan. Tubuhku bukan milikku. Tiba-tiba,
Dari balik pepohonan, asap hitam melayang turun perlahan. Sosok-sosok muncul satu persatu, mengenakan topeng-topeng liak yang menakutkan, bermata melotot, bertaring panjang, lidah menjulur. Tubuh mereka membungkuk seperti hewan. Mereka datang untuk perjamuan leak. Malam itu, di pura tua yang telah lama ditinggalkan, ritual besar yang seharusnya tak pernah dilakukan lagi dibangkitkan. Leak-leak itu menari, mengelilingiku. Asap hitam menebal, membentuk semacam kubah tak kasat mata. Dari luar, Pak Lodra dan para pemangku tak bisa melihat kami. Suara mereka makin jauh, seperti gema di gua. Niluratni mengambil alih seluruh tubuhku. Kini aku hanya bisa melihat, tanpa bisa merasa. Ia menari. Menari dengan anggun, tapi menyeramkan. Tubuh ini melayang, berputar, melompat dengan kekuatan yang bukan manusia. Dari bayangan asap, aku melihat seorang anak kecil muncul, seorang gadis kecil dengan bunga Kamboja di telinganya. Dia putriku, kata suara itu dalam kepalaku. Sedih, tapi dipenuhi amarah. Dia yang kubunuh dulu. Karena tubuhku dikendalikan, karena aku tak bisa bedakan mana dendam dan mana darah sendiri. Gadis itu tersenyum padaku, lalu menghilang dalam semburat cahaya. Itu adalah titik rapuhnya. Aku mulai merasakan kembali tubuhku. Sekilas, sedikit demi sedikit, setiap kenangan tentang masa lalu leak itu yang muncul, membuat cengkeramannya melemah. Ia adalah iblis. Ya, tapi ia juga korban. Seorang ibu, seorang balian. Dan ia butuh dimaafkan, bukan dilawan. Aku mulai mengingat wajah kakek buyutku. Ia juga tidak menyegel leak karena benci, tapi karena terpaksa untuk melindungi banyak nyawa. Tapi ia tak pernah berniat menghancurkan jiwa Niluratni. Ia hanya ingin mengistirahatkannya dengan napas berat. Aku mulai bicara dari dalam. Niluratni, kau bukan iblis. Kau manusia, kau balian. Kau ibu. Leak dalam tubuhku terdiam. Kalau kau mau tenang, kita lakukan ini bersama, bukan untuk balas dendam, tapi untuk mengakhiri kutukanmu dan milikku. Tangisan kecil terdengar dalam batin, dan untuk pertama kalinya, leak itu tidak melawan. Lingkaran asap hitam mulai menghilang. Para leak lain yang menari di sekelilingku satu persatu menghilang dalam debu. Di dunia nyata, aku roboh ke tanah. Tubuhku lemas. Napasku tinggal tersisa satu-satu. Pak Lodra segera datang, membacakan mantra pengikat. Pisau pusaka keris patram ditancapkan ke tanah di sampingku. Dan sesajen disebar mengelilingiku. Dupa dibakar dan daun sirih diletakkan di mulutku. Dari tubuhku keluar cahaya samar, seperti asap putih yang melayang naik, lalu disedot masuk ke dalam batu pusaka yang telah disiapkan. Batu itu bergetar, lalu perlahan retaknya menyatu kembali. Pak Dewa berteriak, "Cepat, tutup segelnya." 3 pemangku membacakan doa terakhir, lalu melilitkan benang tridatu ke batu pusaka itu. Dan saat mantra terakhir diucapkan, semua sunyi. Aku sadar, di balai desa 2 hari kemudian, tubuhku terasa seperti habis diremukkan. Tapi, entah bagaimana, aku merasa ringan, seperti ada beban besar yang terangkat dari tubuhku. Pak Lodra duduk di sebelahku. Ia menatapku dengan mata merah, karena kurang tidur. "Kamu berhasil," katanya pelan. "Leaknya, ia tidak dihancurkan, tapi diikat dalam tubuhmu. Sebagian jiwanya tetap tinggal. Tapi kau yang kendalikan sekarang." Aku mengangguk, tak tahu harus sedih atau lega. Lalu bagaimana jika suatu hari aku tak bisa mengendalikannya? Pak Lodra menepuk pundakku. "Itulah kenapa kamu harus tetap dekat dengan tanah ini. Karena tempat ini
adalah segelmu juga. Beberapa minggu kemudian, aku kembali ke Yogyakarta. Tesisku selesai, diterima dengan nilai nyaris sempurna. Tapi, aku tahu, tak semua kisah bisa kutuliskan. Apa yang terjadi di desa itu terlalu sakral untuk dibagikan, terlalu hidup untuk dijadikan tulisan akademis. Namun setiap malam bulan mati, ketika udara menjadi dingin dan sunyi, aku kadang terbangun oleh suara gamelan. Tapi sekarang aku tak lagi takut, karena aku tahu ia tidak sendiri, dan aku juga tidak. Bulan mati kembali menggantung. 3 tahun telah berlalu sejak ritual itu, dan sejak hari ketika liak tertua kembali terkurung di dalam tubuhku. Namaku Mahendra, dan aku bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Setelah semua yang terjadi, aku memutuskan pindah ke Bali. Bukan hanya karena panggilan darah, tapi karena suara-suara itu tak pernah berhenti. Suara gamelan, bisikan-bisikan dalam tidur, aroma dupa yang datang tanpa sebab, dan bayangan hitam yang sesekali menari di sudut mataku. Mereka bukan ancaman selama aku tetap berada di dekat tanah ini, di desa tempat semuanya bermula. Palodra, yang dulu menjadi pembimbing sekaligus pelindungku, telah meninggal 1 tahun lalu. Ia mengembuskan napas terakhir dengan tenang sambil memegang batu segel yang pernah digunakan saat upacara penyegelan. Leak, sebelum meninggal, ia berpesan, "Kamu bukan kutukan, kamu adalah segel. Jaga tubuhmu, jaga hatimu, karena jika kau goyah, semua akan lepas." Aku menguburkan beliau dengan upacara sederhana, sesuai adat desa. Tapi malam itu, aku bermimpi melihat beliau berjalan di antara Bayonggen-Beanggen Lia yang dulu kami kurung, dan ia tersenyum kepadaku, lalu hilang dalam kabut putih. Hari-hariku tak bisa disebut normal. Setiap bulan mati, aku harus menjalani ritual pembersihan, mandi bunga 7 rupa di aliran sungai sakral, membaca doa lontar dengan aksara kuno, dan membakar dupa dengan ramuan khusus yang diajarkan oleh Palodra. Jika tidak, leak itu akan mulai bergolak dari dalam. Seperti malam itu, aku sedang duduk di balai, menulis jurnal malam ketika aroma darah mulai memenuhi udara. Tiba-tiba, mataku buram, tubuhku gemetar, dan dari jari-jariku muncul semburat hitam yang membentuk pola melingkar, pola yang sama seperti ketika leak itu mencoba mengambil alih tubuhku dulu. Aku berlari ke belakang rumah, mengambil daun sirih, air suci, dan keris pusaka, Qtoric Naples, panjang, membacakan mantra penutup. Tapi leak itu kini lebih kuat dari sebelumnya. "Kenapa kau terus mengikatku?" Suara itu menggema dalam kepalaku. Aku tak ingin menyakiti, aku hanya ingin dikenang. Aku terpaku. Niluratni, leak yang kini terkunci dalam darahku, tidak lagi bicara dengan kemarahan, tapi dengan luka. Luka yang menua, tapi tak pernah sembuh. "Apakah kau ingin kubebaskan?" tanyaku pelan dalam hati. "Tidak," jawabnya, "karena jika aku bebas, aku akan kembali haus darah. Tapi izinkan aku menari sekali saja, tanpa membunuh, tanpa kebencian. Izinkan aku dikenang, bukan sebagai iblis, tapi sebagai manusia." Malam itu, aku berjalan menuju Pura Kelipet, tempat semuanya bermula. Sudah lama tidak ada yang datang ke sana, tapi aku membuka gerbang yang berkarat, membawa sesajen sederhana, dan menyalakan gamelan dari rekaman tua. Di pelataran utama, aku berdiri di tengah lingkaran bunga Kamboja, membiarkan tubuhku bergerak mengikuti irama. Aku menari, tapi bukan aku sepenuhnya. Aku dan leak itu menyatu. Gerakan tanganku, ayunan kakiku, lompatan, putaran, hentakan tanah, semuanya seperti ritual pelepasan jiwa yang terkubur. Aku menari untuknya, untuk
luka lamanya, untuk ingatannya yang hancur, untuk bayang-bayang masa lalu yang tak pernah diberi ruang untuk menangis. Ketika musik berhenti, tubuhku jatuh terduduk, dan dari tengah pelataran, aku melihatnya. Sosok perempuan, berpakaian adat, berdiri dengan anggun, rambutnya hitam menjuntai, wajahnya damai, dan di telinganya bunga Kamboja. Ia tersenyum, lalu berbelik, melangkah ke balik altar, dan menghilang. Sejak malam itu, suara gamelan tak pernah datang lagi. Bayangan-bayangan hitam berhenti menari. Aku tetap menjalani ritual pembersihan, tapi bukan karena takut, melainkan sebagai penghormatan. Karena aku tahu Leaktu telah tidur. Namun suatu hari, seorang anak muda datang ke desa, mahasiswa, membawa kamera dan rasa ingin tahu. Seperti diriku dulu, ia bertanya padaku tentang pura tua yang tertutup ilalang. Aku hanya menatapnya, tersenyum kecil, dan berkata, "Kamu dengar suara gamelan malam-malam, nak? Jangan pernah keluar rumah." Dan cerita pun tamat.